Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kita untuk bisa hadir di majelis ini. Majelis yang dimana malaikat-malaikat rahmat bersemayam, majelis dimana dirindukan oleh setiap hamba-hamba yang soleh, tempat yang mana tempat yang benar-benar paling baik, karena tempat yang terbaik adalah masjid, insyaallah. Kalau tempat yang terburuk adalah pasar, insyaallah. Kita lebih banyak ke masjid, lebih banyak ke pasar, Pak. Ya Allah, saya ingin sekali kebaikan itu hadir setiap saat di dalam diri ini, di dalam keluarga saya. Harusnya lebih banyak kemana? Ke masjid. Pada kenyataannya lebih banyak wallahu a'lam. Tempat yang terbaik adalah masjid. Saking baiknya masjid ini, maka setiap langkah mengandung 3 kebaikan. 1, setiap langkah akan diberikan 1 nilai pahala, 1 nilai kebaikan. Yang kedua, setiap langkah akan digugurkannya 1 keburukan, 1 dosa. Dan yang ketiga, setiap langkahnya akan dinaikkan derajat kita. Masya Allah. Berarti masjid merupakan kekuatan yang sangat hebat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pertama kali hijrah ke Madinah yang dibangun tidak lain dan tidak bukan adalah masjid. Artinya masjid suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Menjadi hal yang sangat harus menjadi bahagia pada diri kita ketika kita memulai aktivitas kita di masjid. Subuh di masjid, insyaallah. Karena merupakan kekuatan yang sangat luar biasa sekali ketika kita di masjid ini. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah makhluk asing di dunia ini. Kita adalah makhluk yang bukan asli penduduk dunia. Tetapi kita ini adalah makhluk surga. Yang mana bapak ibu kita, moyang kita berada di sana. Maka dari itu kita harus kembali kepada surga. Pertanyaannya, bagaimana cara kembali ke dalam surga? Simpel sekali katanya, Pak. Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap manusia, setiap umatku semuanya akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Ya Rasul, ada memang yang enggan. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk neraka. Dan dialah yang enggan, mohon maaf. Jadi ternyata seluruh umat Nabi Muhammad SAW semuanya masuk surga. Jadi siapapun yang mengaku Islam, siapapun yang mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat melaksanakan seluruh perintahnya, berarti kita sedang menginginkan surga. Tetapi sebaliknya, ketika kita enggan untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW beserta ajarannya, maka sebenarnya kita enggan masuk surga.
Sedangkan surga adalah tempat yang terbaik, tempat yang sangat luar biasa sekali. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbil bashar. Dalam hadis sahih dikatakan surga itu tempat yang belum pernah dilihat oleh mata telanjang kita. Tempat yang belum pernah dilihat oleh mata telanjang, belum pernah didengar oleh pendengaran kita, dan belum pernah terbersit oleh siapapun kenikmatannya. Saking dahsyatnya surga. Dan di surga kita akan khalidina fiha abada, akan menetap selamanya di surga ini. Jadi ikhwani a'azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang begitu luar biasa, kemudian akan berada di sana sangat lama sekali, tidak pernah ada batasnya, dan Allah hanya menuntut kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hanya 70 tahun saja. Nggak berbanding, Pak. Jadi Allah hanya menuntut kesungguhan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, itu hanya berbatas waktu ketika kita hidup di dunia ini saja. Artinya boleh jadi kalau Allah karuniakan kita hidup di dunia ini 70 tahun, maka 70 tahun itulah yang harus kita sungguh-sungguh, dan Allah akan memberikan balasan yang hebat, yaitu surga yang sangat luar biasa. Masya Allah, ini suatu yang sangat dahsyat sekali. Tapi sayang, ya insya Allah, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, an-nasu kulluhu niyam wa idza matu intahawu. Manusia ini sekarang lagi tidur, tapi giliran meninggal, giliran dicabut nyawa, mereka baru pada bangun. Astagfirullahaladzim, ini luar biasa. Apa yang terjadi dengan tidur ini? Bapak coba lihat ketika orang tidur, apa yang diketahui dari orang tidur? Dia ngorok, ya. Kita bangunkan, Mas, barusan ngorok loh. Siapa bilang? Saya mah belum pernah ngorok. Padahal barusan ngorok. Memegang tangan, memegang apapun, nggak disadari. Betul ya, Pak? Ngigau pun tidak disadari. Bahkan banyak seorang istri yang cemburu karena igauan suami. Tidak disadari. Masa sih saya ngomong gitu? Perasaan enggak deh mah. Insya Allah. Hati-hati yang pengalaman. Masya Allah, ini luar biasa. Kenapa mereka tidak disadari semua? Karena memang saat tidur. Jadi saat tidur nggak disadari, Pak. Nah, dunia pun demikian, Pak. Jadi ketika kita hidup saat ini tidak disadari, ini tuh sedang bermaksiat, ini tuh tidak, ini berdampak terhadap kehidupan kita, keburukan diri kita, terhadap rezeki-rezeki yang akan kita dapatkan, nggak disadari. Biasa-biasa saja, betul tidak? Nggak apa-apa. Toh orang juga semuanya berbohong. Bohong sedikit kan tidak masalah. Ini lagi tidur ini. Masya Allah. An-nasu kulluhun niyam. Manusia sekarang ini lagi tidur, Pak. Soleh sedikit lah. Jangan terlalu taat lah. Tidak umum. Masya Allah. Tidak umum. Jadi orang yang taat totalitas kepada Allah jadi aneh. Betul tidak? Bahkan orang yang taat totalitas kepada Allah justru dianggap bermasalah, Pak. Namun demikian tenang saja. Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, Ja'al Islamu gharibun fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu memang datang dalam keadaan asing dan kembali nanti juga dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba. Maka untuk itu berbahagialah kalian yang asing-asing itu. Yang bagaimana asing ini? Yang tetap istiqomah, berpegang teguh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, sebatas kemampuan dia. Masya Allah. Jangan sampai dikatakan kita orang yang tidur nih, Pak. Masya Allah.
bencana yang dikirimkan oleh Allah kepada saudara kita, kepada tetangga kampung, kepada tetangga kota, bahkan kepada negara ini, dikatakan ya memang ini mah bencana alam biasa, Masya Allah, tidak ada bertebak tidur, maklum sedang tidur itu kan gitu Pak, tidak disadari segalanya. Masya Allah. Padahal kan dampaknya dahsyat sekali ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesempatan ini kita tidak akan membicarakan tentang dampak maksiat, tapi kita akan sebaliknya akan membicarakan dampaknya taat ataupun takwa. Ya. Karena dua Pak, kalau kita ingin selamat di dunia ini, salah satunya harus taat terhadap rambu-rambu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya totalitas taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menjamin tadi lewat lisan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin surga maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan spesifik Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa saja yang taat kepadaku maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka akan dimasukkan maka dia sebetulnya enggan untuk masuk ke dalam surga. Taib. Maksiat artinya kharaja minat ta'ah, keluar dari ketaatan, dan dampaknya di waktu yang lalu sudah pernah kita sampaikan sebahagian, meskipun kita nanti akan membahas secara keseluruhan, tapi beberapa hanya 4 kemarin itu. Tapi sekarang kita coba cek kembali, memang ada dampaknya taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, luar biasa Pak. Taat kita kepada Allah itu sangat berdampak dahsyat sekali. Allah, wa may yutiqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 1. Jadi pertama kali, Masya Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, maka sesungguhnya dia sudah memiliki ataupun melakukan sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa sekali, insyaallah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, buktinya. Pertama, ketika kita taat kepada Allah, taat biasanya dikonotasikan dengan takwa. Karena kalau Bapak sebutkan coba, apa itu takwa? Pasti mengatakan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini takwa. Jadi, bahasa umumnya seperti itu. Jadi kita bersungguh-sungguh. Jadi inti daripada takwa adalah kesungguhan kita dalam mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Dan yang kedua, kesungguhan kita menjalani segala bentuk larangan, menjauhi segala bentuk larangan Allah, itulah takwa. Maka Rasul mengatakan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Jadi sungguh-sungguh kita ini mengakibatkan sesuatu yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'illah wa may yattaqillah, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makhrajan. Makhrajan itu apa, Pak? Jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi di dunia ini. Selama 70 tahun kita hidup, lebih banyak masalah, lebih banyak tidak masalahnya, Pak. Saya lihat dari wajah-wajah Bapak aja lah. Kayaknya kita orang-orang yang bermasalah semua, lihatnya, insyaallah. Betul tidak? Jadi memang hidup ini adalah perpindahan satu masalah ke masalah yang lain. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kalian mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian selalu. Masya Allah. Maka
Hidup adalah akhirnya perpindahan satu masalah ke masalah yang lain. Karena memang hidup ini adalah ujian. Bahkan secara spesifik Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafir. Dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin, tapi merupakan surga bagi orang-orang kafir. Jadi tidak usah yang namanya iri terhadap orang kafir, Pak. Aneh ya, si itu mah tuh, si fulan sedikit saja berbisnis untungnya banyak banget, padahal sholat jarang, orang kafir deh. Masya Allah. Wajar saja, bapak-bapak ini sedang dipenjara. Berbeda dengan mereka-mereka. Pastikan masalah yang kita hadapi sedang di penjara harus sukses. Sehingga ketika kita bebas di penjara, maka Allah akan berikan kenikmatan yang sempurna. Masya Allah. Lihat sembarangan tidak boleh. Mata harus ditundukkan, ghordul basar. Makan, aduh, nggak boleh yang sembarangan. Halus halal. Di samping halal harus thayyib, nggak cukup halal ternyata, tapi halalan thayyiba, halus halal dan thayyib. Aduh ya Allah, udahlah taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah gitu aja, Pak. Karena ketaatan membuahkan sesuatu yang sangat luar biasa tadi. Dari sekian banyak kenikmatan yang kita hadapi, yang kita rasakan di dalam keluarga, di dalam diri kita, tapi kalau ada masalah, nikmat tidak. Rumah yang besar tidak akan terasa besar, Pak. Akan menjadi sempit. Istri yang cantik sudah nggak kerasa cantiknya. Karena masalah itu, betul tidak, Pak? Jabatan yang tinggi pun akhirnya membuat kita malah stres. Karena masalah ini, Pak. Bahkan anak-anak yang kita rindukan pun berubah menjadi, ya Allah, kok anak-anak seperti ini sih? Ini karena masalah. Rumah tidak terasa luas, gaji tidak terasa besar, mobil tidak terasa enak, Masya Allah. Kehidupan tidak terasa lapang, sempit semuanya. Ini akan terbebas kalau kita taat kepada Allah. Masya Allah ini, Pak. Sesuatu yang ajaib sebenarnya. Karena ketika kita taat totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan hal-hal yang kita khawatirkan tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang memang sungguh-sungguh taat kepada Allah, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan sediakan tuh jalan keluar dari setiap masalah yang kau hadapi. Demi Allah, berkumpul jin dan manusia untuk membantu seseorang menyelesaikan masalah, tidak akan pernah selesai masalah itu andai kata Allah tidak izinkan. Sama, andai kata berkumpul juga jin dan manusia untuk memberikan masalah, untuk menodai seseorang dengan sesuatu yang sangat luar biasa, tidak akan pernah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka. Maka sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, bisa jadi kita mengatakan, saya kan sangat mengerti masalah ini, betul tidak, Pak? Setiap hari saya yang namanya itu menyelesaikan masalah ini kok. Saya orang tahu persis masalah ini, bahkan masalah-masalah di negara pun bisa saya selesaikan. Ingat, yang membuat masalah siapa? Yang menyelesaikan siapa? Allah mengatakan kita taat saja maka masalah selesai. Boleh jadi kesombongan kita itulah akhirnya menjadi masalah tidak selesai juga. Masya Allah. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata yang dalam surat At-Talaq dikatakan, orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, tidak hanya masalahnya ditolong oleh Allah,
tapi Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, Pak. Masya Allah. Maka ini keutamaan kemuliaan bertakwa. Artinya ketika kita taat totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siap tuh Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ustaz, sebentar dulu, saya alhamdulillah gajinya besar. Bapak, yang namanya rezeki bukan karena gaji besar, Pak. Berapa orang yang gajinya besar justru malah kebingungan, pusing. Baru tanggal 10 juga ya, Pak ya. Gajinya udah kemana-mana, apalagi orang yang pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pegel pantat, pegel pinggang, ya karena aktivitas itu. Masya Allah. Hati-hati, Pak. Rezeki itu dahsyat sekali, bukan dari jadi datangnya rezeki bukan karena pekerjaan kita, datangnya rezeki bukan karena hasil dagang kita. Datangnya rezeki salah satu, memang ini salah satu jalan, tapi bukan sebab itu semua. Kalau kita melakukan aktivitas, memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk demikian. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan tidak juga aku menciptakan manusia, melainkan maksud menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita, bekerja kita, berdagang kita, berinteraksi kita, semuanya harus dalam ranah ibadah. Karena memang tubuh saya ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apa yang saya lakukan ini. Betul tidak? Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Ketika saya melakukan ibadah ini dikategorikan amal soleh, maka Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa kepada saya. Tetapi ketika saya melakukan keburukan pun akan berbalik kepada diri saya ini. Artinya ketika kita beribadah harus punya nilai ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah kullu ismin lima yuhibbullah wa yardahu. Setiap sebutan aktivitas apapun namanya itu. Setiap melakukan aktivitas apapun. Lima yuhibbullah wa yardahu. Yang mana aktivitas itu harus memiliki dua syarat. Dicintai dan diridhoi. Dicintai karena memang niatnya lillahi ta'ala. Diridhoi karena memang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah nih Pak. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Baik itu perkataan, perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat. Memang itulah tugas kita. Jadi beribadah demikian Pak. Maka bekerja pun harus masuk ke ranah ibadah. Berinteraksi dengan siapapun masuk ke dalam ranah ibadah. Bahkan bangun tidur ke WC dan lain-lain semuanya pernah ibadah. Artinya tugas kita memang beribadah. Nah, Allah siapkan dengan ibadah kita yang benar, dengan ibadah kita yang taat luar biasa, sesuatu yang sangat dirindukan manusia di dunia ini, yaitu rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sayangnya rezeki itu datang dari tempat yang tidak disangka-sangka, Pak. Kalau mengandalkan gaji, boleh jadi ketika kita menghadapi rumah sakit yang harus membayar begitu banyak, mungkin tidak akan selesai, Pak. Karena memang ketaatan kita kepada Allah lah, justru Allah memutarbalikan yang namanya itu dokternya, yang namanya itu perawatnya, bisa jadi yang namanya hamba-hamba yang lain untuk membantunya. Masya Allah. Maka sekali lagi, rezeki datangnya bukan karena bekerja kita. Rezeki datang bukan karena memang kita berdagang. Tidak, rezeki juga bisa jadi di luar itu semua. Masya Allah. Karena kalau memang rezeki itu adalah gaji, maka boleh jadi orang-orang yang bergaji ini luar biasa, Pak. Akan sangat tenang, betul tidak? Akan sangat gembira, bahagia. Tapi tidak seperti itu ternyata. Maka inilah keluar biasaan taat kepada Allah yang kedua.
rezeki akan dijamin. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka untuk itu bergantunglah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas supaya Allah mencukupi kita. Taib. Yang ketiga adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dalam dirinya furqan, pembeda. Jadi ternyata orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas mengerti, oh ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini boleh, ini lebih indah sekali. Karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa ma bainahuma amrun mustabihat, dan di antara halal dan haram ada yang namanya itu urusan-urusan mustabihat, urusan-urusan yang ragu-ragu, urusan-urusan yang subhat. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang selalu membiasakan diri melakukan sesuatu kesubhatan, maka sebenarnya dia sudah menjerumuskan diri kepada hal yang haram. Insyaallah. Jadi kalau kita sudah punya furqan jelas, Pak. Ini tidak boleh. Ini boleh. Ada orang-orang yang tidak sensitif seperti itu. Nggak apa-apalah, ini sedikit mah nggak masalah, betul nggak? Tinggal istighfar selesai. Ini ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam bukunya yang luar biasa, ya, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, ya, Ad-Da'wa wad-Dawa. Masya Allah, jangan remehkan seperti ini. Biasanya orang-orang kan mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun doa, ya. Ketika dalam sebuah hadis berzikirlah kalian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ataupun subhanallah, macam-macam itu 100 kali dan lain-lainnya, seluruh zikir-zikir disampaikan, zikir pagi, zikir sore, itu akan menghapuskan dosa engkau. Masya Allah kan, biasanya kita teriming-iming gitu, Pak. Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, jika engkau datang kepadaku dengan setumpuk gunung Uhud, maka beristighfarlah kepadaku, minta ampunlah kepadaku, maka dosamu akan hilang. Hati-hati nih, Pak. Ini jangan jadi menjadi alasan. Kalau gitu bermaksiat sedikit nggak apa-apa kalau begitu. Hati-hati, insya Allah. Nah, kalau tidak ada furqan, hilang semua itu. Kalau tidak ada diri kita tidak punya furqan, hilang semuanya, Pak. Ini boleh, itu boleh, nggak apa-apa. Nyogok hayu, insya Allah. Curang nggak apa-apa. Berbohong hayulah, yang penting. Ini yang terjadi. Nah, maka untuk menghilangkan rasa ini, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan dalam hati kita, menitipkan dalam amal kita supaya kita memiliki furqan, pembatas, pembeda. Insyaallah. Karena ketika kita melakukan hal itu, sebenarnya kita sudah menjerumuskan diri kepada hal yang haram tadi. Kalau furqannya sudah mulai ragu-ragu, pembatas diri kita, ya rem diri kita sudah mulai ragu-ragu, sebenarnya kita sudah menjerumuskan diri kepada hal yang haram, kepada hal yang buruk. Insyaallah. Maka takwa ini luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berkata-kata dengan tegas, dengan jelas. Jangan mencela-mencela. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kenapa demikian? Yuslih lakum a'malakum. Ini yang ketiga ternyata. Allah Subhanahu wa taala akan membenahi amal-amal kalian. Jadi takwa berakibat amal-amal kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Karena boleh jadi setiap amal kita banyak niat yang buruknya. Setiap amal kita banyak niat yang busuknya. Setiap kita banyak modusnya melakukan sesuatu. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, berharap terus kepada Allah, diawali dengan niat yang baik, maka mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan benahi itu amal-amal kamu. Kenapa? Karena engkau bertakwa. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan karena takwa engkau itu tuh Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi buah takwa dahsyat sekali ternyata. Kita bertakwa kepada Allah, kita taat totalitas kepada Allah, maka hati-hati tuh.
ternyata Allah benahi juga setiap amal-amal buruk kita. Yang kedua, Allah juga mengampunkan setiap dosa-dosa kita. Masya Allah. Setiap hari ini dahsyat sekali, Pak. Kita tidak bisa terkeluar daripada dosa-dosa yang sangat, Masya Allah, membuat kita terhimpit, ya. Membuat kita akhirnya itu, ya Allah, kok masuk lagi dosa lagi, ya Allah, dosa lagi, dosa lagi. Kenapa? Karena memang ada yang bertekad dahsyat sekali di dunia ini. Siapa yang bertekad? Iblis laknatullah alaihi. Fabima aghwaytani rabbi laqudanna siratakal mustaqim. Ya Allah, engkau sudah menjadikan aku nanti ini ahli neraka, maka aku akan bersungguh-sungguh saat ini 24 jam totalitas, tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah untuk menyesatkan manusia dari siratal mustaqim. Summa la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dalam surah Al-Imran demikian, Pak. Aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka engkau nanti akan dapati mereka ini sedikit sekali orang yang bersyukur, sedikit sekali orang yang taat kepada engkau, sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh kepada engkau. Bahkan ketika orang-orang mengatakan mereka termasuk makhluk asing, dan insyaallah Bapak yang dirahmati Allah, maka berat memang bertakwa. Tapi kalau kita lihat natijah, hasil, nilai daripada takwa ini, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Keberatannya akan lama-lama akan hilang, Pak. Ustaz, ya Allah, masalah ini berat sekali, susah sekali. Seakan-akan kok Allah ngasihnya ke saya, ya bukan ke orang lain. Hati-hati itu, Pak, hati-hati. Inna idomal jaza ma'idomil bala, dalam hadis Muslim. Sesungguhnya pahala yang besar itu berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi. Maka kenapa Nabi mengatakan tadi, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kesemampuan kalian. Karena Nabi sangat tahu sekali. Ya, tentunya kan setiap perkataan Nabi adalah wahyu. Karena manusia tidak bisa sama menghadapi ketaatan ini. Masalah juga berbeda. Setiap kita ini punya kepala, memiliki rambut masing-masing. Tapi Allah memberikan masalah kepada kita berbeda-beda, Pak. Kesulitan yang berbeda-beda. Namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan sesuatu. Inna idamal jaza ma'idamil bala. Pahala yang besar, pahala yang berlimpah ini berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi. Maka inilah jadi motivasi kita, ya Allah, makin sulit langsung pikiran kita, ya Allah, mudah-mudahan inilah kelebihannya adalah pahalanya lebih melimpah, dosa-dosanya akan terkurang, lebih dahsyat kembali. Maka hidup ini penuh dengan energi kalau begitu, Pak. Meskipun sangat pahit dirasa. Allahu Akbar. Setan dahsyat memang, Pak. Mendatangi dari depan, mendatangi dari belakang, kanan, kiri. Sudahlah, capek. Ini yang enak-enak saja. Udah nurut saja. Cuman sedikit nggak apa-apa itu, insyaallah. Betul nggak? Tidur cuma nulis begitu. Toh cuma dikwitansi saja. Kan niatnya juga enggak. Itu tidak, Pak? Sakitnya sudah berlebihan, ya udahlah, cari aman saja. Ke orang ini aja lah, ke orang pinter aja, kan udah banyak pengalaman tuh itu, Pak, biasanya digadaikan akhirnya. Hati-hati itu, pegang ketakwaan jangan sampai pudar, karena ketika pudar hilang semuanya, Pak. Rezeki jadi hilang, jalan keluar ditutup. Masya Allah. Sudah, kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena furqan dalam diri kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kita justru akan memburukkan diri kita, bukan akan memuliakan kita. Ampunan hanya sekedar harapan saja. Tapi Bapak yang dirahmati Allah, bisa nggak kita melakukannya? Ittaqullah mastata'tum. Nabi menuntut kita bukan bertakwalah kepada Allah totalitas pokoknya, enggak, tapi mastata'tum.
sekemampuan kita. Tapi jangan diringan-ringankan. Kemampuan itu adalah perilaku yang paling optimal yang bisa kita lakukan. Itulah batas kemampuan ini. Jadi makin hari kalau kita melakukan terus-menerus, maka kemampuannya makin naik. Baik. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.